Pernah kebayang nggak sih kalau minuman fermentasi yang biasanya diminum untuk kesehatan, ternyata bisa jadi bahan utama skincare sampai perawatan hewan? Nah, di video ini, kita kenalan dengan UMKM yang berangkat dari kefir dan berkembang menjadi rumah edukasi, yaitu Pitu Natural. Halo dulur Kota Semarang, perkenalkan nama saya Pia Sugiarto. Saya adalah owner dari Pitu Natural. Usaha ini sudah saya kembangkan sejak tahun 2015. Dan usaha ini bergerak di bidang pelatihan untuk produk skincare, hair care, terus juga ada produk aromaterapi dan juga ada produk untuk perawatan binatang seperti shampoo, conditioner, seperti itu. Pertama kalinya dulu itu di Depok, saya mengerjakan produk fermentasi seperti kefir. Pada saat itu kefir itu lagi booming nih Mbak, karena ada seorang artis yang memperkenalkan kefir ini sebagai produk masker, jadi yang sangat bagus untuk kulit gitu. Nah semenjak itu kita menyebutnya penggiat kefir nih, orang-orang yang membuat kefir. Kefir tuh kayak susu fermentasi, kayak yogurt, kayak Yakult kayak gitu ya, yang saat itu sebenarnya terkenalnya buat pengobatan, jadi bagus buat gangguan pencernaan, buat daya tahan tubuh. Nah saat itu seperti itu. Tapi setelah si artis ini memperkenalkan kefir jadi masker, jadi orang penggiat kefir langsung pada buat masker kefir dan produk-produk kecantikan yang bahannya dari kefir gitu. Pada saat itu kan sebenarnya kita nggak punya ilmu tuh untuk membuat kefir jadi produk kecantikan gitu. Saya ketemu banyak guru, terus akhirnya juga ketemu banyak teman, dan akhirnya saya juga belajar mengambil diploma terutama untuk organic skincare. Nah terus akhirnya saya mengajarkan membuat produk-produk skincare karena pada saat itu minat untuk membuat skincare itu sangat tinggi gitu. Untuk produk yang sudah diajarkan tuh banyak banget Mbak, karena kan dulu itu ya Mbak, saya cerita sih sebelum saya memiliki produk sendiri yang sudah BPOM dan juga sudah halal, dari produk sampo, krim, pembersih wajah, body wash, terus ada produk perawatan rambut kayak conditioner, hair mask, terus juga ada serum. Jadi produk-produk yang biasanya dijual di supermarket atau di ini kita bisa buat sendiri ternyata gitu, dengan bahan yang saat itu kita percaya memang natural kayak gitu. Fokusnya tetap sama, bahan alami dan aman untuk penggunaan jangka panjang. Tapi perjalanan membangun produk tidak selalu mulus. Pia mengalami tantangan yang cukup teknis, formulasi yang gagal, produk yang tidak stabil, sampai respon pasar yang belum tentu langsung menerima produk olahan yang natural. Beragam Mbak, jadi dari yang ibu rumah tangga aja, yang dari anaknya yang kulitnya sensitif, seperti anak dan suami saya kan kulitnya juga sensitif. Jadi saya baru ketahuan setelah saya bikin produk yang natural gitu, shampoo contohnya, dan sabun badan. Anak saya sama suami saya tuh kayak gampang gatel, itu baru ketahuan setelah saya cobain tuh pakai produk yang saya buat gitu. Dan ternyata kok beda gitu, kayak misalnya kalau habis sampoan aja udah ada kering-kering biasanya, nah ini udah nggak ada lagi kayak gitu. Udah ada juga mahasiswa, ada juga brand owner yang ingin mengembangkan usahanya, ada juga owner pabrik juga ada, atau R&D dari suatu pabrik seperti itu. Yang menarik, Pitu Natural saat ini fokus dalam edukasi. Pia membuka kelas privat dan kelas workshop menyesuaikan dengan tema bulanan seperti menyambut Ramadan kali ini. Pia membuka kelas hampers lebaran dari bahan-bahan alami yang diperuntukkan berbagai usia. Selain mendapatkan produk untuk hampers, Pia juga memberikan edukasi untuk membuatnya dalam bentuk buku maupun edukasi secara langsung.
ini contohnya. Sebenarnya nanti orang yang bikin hampers kan biasanya lebih kreatif lagi ya, lebih menarik lagi. Tapi saya lebih fokus untuk ngajarin bikin isiannya gimana sih gitu. Dari garam mandi, atau saya juga ngajarin bikin sabun bar, sabun batang, shampoo bar, atau reed diffuser, atau juga ini seperti ini linen spray yang biasanya dipakai di semprotin di spray di sarung bantal. Jadi buat ibu-ibu atau kakak-kakak atau bisnis pemula mungkin, atau yang memang sudah sekarang pengen yang biasanya bikin hampers lebaran tapi ingin sesuatu yang beda, bisa mencoba membuat produk-produk dari Pitu Natural yang ajarkan ya, seperti garam mandi, linen spray, sabun, atau shampoo bar. Nah, itu nanti yang bisa didapatkan dari peserta itu adalah satu ilmu yang pastinya, terus juga modul yang bisa dibawa pulang seperti ini, dan produk yang dibuat juga bisa dibawa pulang gitu. Dan juga nanti lanjutan dari kelas masih tetap bisa konsultasi. Itu ada beberapa, sebenarnya ada banyak produk, cuma ini saya yang lagi ready ada 3 produk seperti sabun wajah, shampoo, dan juga pelembab gitu. Nah, ini produk dari Pitu Natural, tapi brandnya namanya Pitu gitu. Terus untuk klaim-klaim seperti anti rontok, anti jerawat, atau menukar rambut itu sebenarnya ranahnya lebih ke ini sih, lebih ke medical gitu ya. Jadi kalau di produk kita sih lebih kayak membantu aja, misalnya membantu untuk mengurangi rontok seperti itu, atau membantu untuk menghaluskan rambut. Jadi lebih membantu dibandingkan kita kayak klaim anti rontok, anti jerawat seperti itu gitu. Kalau untuk rambut yang rontok sih lebih baik kayak pakai produk-produk minyak. Karena kan kalau shampoo itu kan sebenarnya tugasnya cleansing aja, ngebersihin. Jadi dia fokusnya ya untuk ngebersihin, tapi nggak bikin kulitnya kering, nggak bikin rambutnya kayak kasar, susah disisir gitu. Jadi dia lebih fokus ngebersihin tapi nggak bikin kulitnya teriak gitu atau rambutnya kusut. Punya program dengan siswa untuk siswa. Jadi kayak saya diundang di suatu sekolah bikin mereka mau belajar bikin shampoo. Ya udah ngajarin anak-anak yang kebetulan temanya mereka tuh memanfaatkan bahan tumbuhan dari alam. Nah, saya pernah juga membuat program yang buat anak-anak tapi umum, jadi nggak terbuka untuk umum. Itu namanya I'm Little Scientist. Jadi memang mereka kayak dari kecil, dari awal sudah kayak nyampurin produk seperti air dan minyak tuh ternyata nggak bisa nyatu ya, mereka misah gitu, terus bikin kayak ledakan-ledakan kayak gitu, dan mereka kayaknya tertarik kayak gitu. Ya, ini sebenarnya makanya saya konsisten di bidang skincare, formulasi skincare, pendidikan, pelatihan skincare. Ya harapannya bisnis ini tetap jalan terus sampai langgeng ya, lama gitu, dan bisa berkembang gitu. Jadi dari tempat yang kecil ini bisa jadi lebih bisa lagi, terus banyak orang itu bisa yang belajar gitu. Gak cuma orang dewasa, tapi juga saya juga udah mulai ngajarin anak saya yang umurnya 6 tahun buat kayak kemarin saya ajak belajar bikin parfum sendiri. Itu dia seneng banget, ternyata parfum itu bisa bikin sendiri ya kayak gitu. Jadi dengan seperti itu anak-anak tuh lebih bisa percaya diri. Perjalanan Pia menunjukkan bahwa usaha tidak harus dimulai dari keahlian yang sudah sempurna. Usaha bisa dimulai dari rasa tertarik dan kemauan untuk belajar. Konsistensi bereksperimen, ketekunan memperbaiki kesalahan, dan keberanian keluar dari zona nyaman membuat peluang kecil berkembang menjadi bisnis yang bertahan. Bisa hubungin untuk kelas-kelasnya, detailnya ada apa aja, bisa WA di 0821 2425 1562, atau bisa juga menghubungin IG di Pitu Natural. Itulah tadi kisah Pitu Natural,
Workshop edukasi UMKM yang lahir dari fermentasi, bertahan lewat eksperimen, dan berkembang lewat edukasi serta inovasi.